nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita tadi surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20. Sekarang memasuki ayat yang ke 17 ya. Yang ke 17 kalla. Apa jemaah? Kalla. Kalla. Apa artinya kalla? Kalla adalah harfu radha'in wa zajrin. Ya, kalla harfu radha'in wa zajrin. Ini namanya bantahan dari Allah. Kalla itu bantahan. Sekali-kali tidak boleh berkeyakinan seperti yang disebutkan di atas. Ya, gitu. Di kalla itu dia Ta'ala namanya, dengan kalla itu namanya menzajir, mencerca. Wa radha'in, dan menolak, menghardik keyakinan yang disebutkan di atas. Ya gitu. Jadi tidak boleh orang itu merasa dimuliakan oleh Allah sekalipun dia Ta'ala mengujinya dengan kemuliaan harta, kesehatan, kedudukan, juga memberikannya kemewahan dengan beragam nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, ya kan? Wa matta'ahu bin ni'ami allati la tuhsa. Ya, bersama itu orang enggak boleh berkeyakinan, berakidah, berkepercayaan telah dimuliakan. Enggak boleh. Itu baru ujian. Tapi hendaknya sampai pada uluhiyah. Apa uluhiyahnya? Tukrimunal yatim. Tukrimunal yatim. Sampai kamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kamu mau tukrimunal yatim. Mau memuliakan anak yatim. Jadi kalaupun dia diberi kecukupan harta, tetapi dia tidak memuliakan anak yatim, nah itu belum dinamakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak yatim itu ya, dia masih kecil, bapaknya sudah meninggal dunia, ya kan? Itu yang membutuhkan apa? Membutuhkan tambalan, ya kan? Membutuhkan apa tambalan, menambal bapaknya, gitu kan? Karena dia telah bocor, kehilangan bapak, kan itu kan? Itu perlu ditambal, perlu dibantu, nah gitu kan? Nah itu maka orang yang punya kelebihan itu ada ujian dari Allah untuk haknya anak yatim. Ada haknya anak yatim.
Ada hak anak yatim untuk berbuat baik kepada mereka, kepada anak-anak ya yatim. Nah gitu. Mereka nggak boleh merasa dimuliakan kalau masih belum melakukan itu. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya gitu. Sekali nggak demikian, kamu belum dimuliakan karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi memang ujian itu memang ujian dari Dia Ta'ala. Jadi orang nggak boleh hanya menuruti nafsunya sendiri, tapi ya mau menahan nafsu yang suka dengan harta, tapi dia keluarkan untuk memuliakan anak yatim. Nah gitu. Ya itu ya wah. Jadi kita punya perhatian kepada anak yatim. Nah gitu. Kemudian wala tahabuna ala ta'amil miskin. Jika kamu belum boleh merasa dimuliakan karena apa? Kamu la tahadun. Wala tahadun. Tahadun itu isim atau fi'il sih? Siapa ini? Sana pojoknya belakang. Tahadun isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il wazannya apa? Tafa'ala. Mudhari'nya? Ya tafa'alu. Terus domirnya antum menjadi tatafa'alu. Berarti wala tatahabbu. Gitu. Iya kan? Kan tafa'alu. Tatahabbu ya. Itu toh? Iya, begitulah betul. Iya, benar. Ini adalah wazannya tafa'ala ya tafa'alu wala tatahabbun. Cuman taknya dibuang satu. Tak dibuang satu. Seperti tanazzalul malaikatu. Asalnya tatanazzalul malaikatu. Ya. Itu memang suatu yang sering terjadi dalam Al-Qur'an ya. Itu namanya balaghatul Qur'an. Itu balaghahnya Al-Qur'an. Ya, wah. Ma makna wala tahadun? La yahussu ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian tidak saling mendorong sebagian yang lain ala ta'amil miskin. Apa artinya? Ala it'am, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi kita memang ya, jadi orang itu bagaimana sesama kita saling mendorong untuk memberi makan orang miskin. Walaupun kamu tidak miskin ya, tahu. Kamu kaya tahu, kok miskin? Ya kan itu. Jadi tidak mendorong untuk memberi saya, tapi mendorong untuk memberi miskin. Beri orang miskin itu. Wah, itu juga itu makanya kebaikan agama Islam ya. Itu kebaikan iman. Di kebaikan iman itu sesama kita, sama kaum muslimin, mukminin itu adalah memperhatikan orang banyak, ya kan itu kan. Dan karena iman mencari surga, cinta kepada iman dan amal lebih besar, maka dengan iman tersebut gimana? Imannya hilang apa berkurang? Imannya apa, Pak? Hilang ya, tidak iman. Karena iman tidak iman. Nah, gitu.
Tidak Pak Manto itu ya? Ya, karena iman tidak iman. Asalkan untuk iya. Akhirat berupa untuk anak yatim, berupa untuk orang miskin, ya, orang miskin. Orang miskin. Kalau kita pilih nggak miskin ya, walaupun nanti nggak diberi ya, nggak apa ya. Ya tapi kalau itu tuh, pilih nggak miskin ya. Yang ora dikei lho, nek ora miskin ora dikei lho, kudu ngeki lho. Nek miskin dikei, pilih ndi? Pilih ngasih ya. Iya, pilih ngasih ya, betul. Pilih ngasih itu. Wah, lanjutnya apa? Jadi mereka punya kesalahan yang besar. Yang pertama la tukrimunal yatim, yang kedua wala tahaduna la ta'amil miskin, yang ketiga wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Ya. Apa turos? Al-miras. Apa al-miras? Harta yang diamanahkan kepadamu. Apa sini artinya harta yang diamanahkan kepada kamu. Gitu. Harta yang diamanahkan kepada kamu. Jadi ini harta yang diamanahkan ke kita habis dimakan. Habis dia pakai untuk dirinya sendiri, tidak dia gunakan untuk tukrimunal yatim, juga tidak untuk tahaduna ala ta'amil miskin. Tapi kamu makannya banyak. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Apa lama itu? Makan yang syadidan. Apa itu? Syadidan apa? Masa gitu. Oh gitu ya. Wa tomain. Itu kan? Ya betul ya. Haitsu kanu yakuluna mirasas sagiri wal mar'ah ya. Dimana karena sangat tamaknya sampai mereka apa? Memakan harta warisannya anak kecil. Jadi hartanya anak kecil, harta warisannya anak kecil, namanya anak kecil kan masih yatim. Bapaknya meninggalkan warisan. Itu semestinya kan walinya kan mengembangkan atau menjaga. Tapi malahan dimakan juga. Itu kan? Dimakan juga. Ya gitu. Non? Yang mana, Pak? Ya. Ya
kan gini tuh tentunya kan ada, kan dia kan makannya ikut siapa kan gitu. Tentunya kan nggak sama, tentunya ada harta yang besar itu kan dititipkan, itu yang nggak dipakai untuk makan. Kan begitu. Tapi makannya udah ada jatah sendiri, entah itu sama ibunya, kan begitu. Kalau emang itu makannya juga dia nggak ada yang jatah untuk makan ya lain lagi, makannya si anak sendiri gitu loh. Zakat itu tentu maksudnya kalau tentu yang nggak itu memang harta yang itu disimpan untuk diberikan nanti setelah dia dewasa. Itu ya kalau itu ya dimakan oleh pamannya, itu yang nggak boleh kan begitu. Kan begitu. Kalau emang untuk kebutuhan dia sendiri ya lain lagi kan gitu. Kebutuhan yang wajar ya toh. Itu lain lagi. Tapi biasanya kan tuh kebutuhan yang wajar kan sudah ada yang nanggung biasanya kan gitu kan, entah itu ibunya, entah itu nanti kayak tadi ada apa? Ada tukrimunal yatim, pihak-pihak lain yang memberi santunan untuk anak ya yatim kan gitu ya kan? Ya kayak gitu kan demikian. Jadi semestinya kan ya begitu. Kalau saya memang memberi santunan anak-anak yatim begitu dari orang lain yang kan gitu. Itu yang untuk makannya si anak yatim kalau bisa, ya kan gitu kan? Kalau memang nggak ada yang dia makan ya dia harus makan lah kan itu toh. Iya toh. Tapi ya diusahakan kalau bisa kan enggak lah, itu hartanya biar nanti untuk dia diberi sama masa tua kalau bisa kan gitu. Ya kita kalau emang mengasuh dia habisnya berapa ya kita memuliakan dia ya kan? Kita memuliakan dia. Itu toh. Kalau bisa begitu kan gitu, kita memuliakan dia kan gitu. Memuliakannya dengan ngasih makan kan gitu. Nanti hartanya biar dia terima waktu dia sudah besar. Waktu dia membutuhkan harta kan gitu. Ya memang ya prakteknya tentu fleksibel ya. Tentu fleksibel ya praktek. Hanya semuanya innamal a'malu niat ada cara kan itu toh. Ada kita strategi bagaimana kita dalam rangka kemaslahatan kan gitu, demi kemaslahatan. Ya itu ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta hubban jamma. Apa hubban jamma? Hubban kasiron, cinta yang sangat. Cinta yang sangat. Apa cinta yang sangat itu? Apa itu? Khirsin wa syarihin, ya. Khirsin wa syarihin. Gitu ya bacanya ya. Dengan serakah, dengan tamak, dan dengan apa syarihin? Ya sama ya. Dengan rakus, ya gitu ya. Dengan tamak ya, dengan rakus, cintanya dengan begitu. Makanya kita harus ya nafsu kepada harta kita bisa memangkas ya kan, dipangkas. Pakai apa mangkasnya? Agar enggak rakus, enggak tamak gitu. Sudah kau. Ya dengan kalau ingat bahas dahulu di Mutafifin dengan apa? Dengan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu memang demikian. Dan kita yakin besok akan dihadapkan di hadapan Allah mempertanggungjawabkannya kan itu toh. Nah itu. Kita nggak boleh hanya sekedar mengandalkan hukum negara. Hukum negara kalau suruh mengurusi masalah harta ya bisa, tapi kalau sampai semua warga kan ya nggak mudah kan gitu. Dan semua warga dan semua kegiatan, semua ya gur nimbang dok sekilo dilongi gitu kan ya negara ya ngurusi kan ya angel toh.
Iya kan? Kita kan nggak boleh mengurang-urangin gitu toh, nggak boleh kurangi. Meskipun ya kalau dok boleh kurang, asalkan memang nggak mungkin pas gitu toh. Memang nggak mungkin pas kan gitu. Dan adanya lebihnya harus banyak, ya itu kan lain lagi kan gitu. Namanya la yukallifu nafsan illa usaha, ya gitu. Itu ya, Wah. Jadi nggak sengaja mengurangi, ya. Nggak sengaja mengurangi takaran, timbangan gitu. Itu kita nggak tamak, gitu. Tidak huban jama. Namun demikian kita juga tidak boleh memberikan harta kepada orang yang tidak bisa memakai harta. Yang entah belum mampu akalnya karena masih kecil, entah belum mampu akalnya karena nggak ngerti maslahat, kan itu ya kan. Karena nggak ngerti maslahat kan demikian. Juga sama, kita juga nggak boleh memberikan, ya gitu. Harta kita kecuali untuk yang baik-baik juga kan gitu. Untuk yang baik-baik juga. Untuk bantu orang yang membutuhkan kan gitu. Kalau orang yang salah pakai juga tidak layak, nggak layak bantu ya kan, nggak layak bantu. Jika begitu, jadi kita ya cinta iman, tidak iman, tapi juga jangan salah memberikan, ya kan? Jangan salah memberikan. Nah ya benar itu ini untuk yatim jelas, ya kan? Untuk miskin jelas, ya kan? Jelas. Untuk talabul ilmi jelas. Itu untuk orang jihad ya kan? Jihad kan begitu. Nah itu kita pakai yang untuk jelas-jelas gitu kan gitu. Yang benar-benar kan begitu. Itu ya mungkin ya. Itu. Terus maudhu'ul ayat. Sini apa maudhu'nya? Dzikru ba'di i'tiqadatil kuffari al-khati'ati wa af'alihim al-masyinati wa tahdhiru minha. Rupari takdirnya. Wa tahdhiri apa ru? I'tiqadi al-kuffari al-khati'ati wa af'ali asyani al-masyinati wa tahdhiru wa tahdhiru, ya kan? Wa tahdhiru karena ataf ke dzikru di sini. Tidak pas kalau ataf ke ba'di i'tiqadi al-kuffari, ya toh? Ya cocok tentu ya kan? Tentu at-tahdhir ataf ke dzikru. Ini dzikru wa tahdhir. Berarti apa ini maudhu'nya? Dzikru wa tahdhir. Itu kan? Jadi ini isinya adalah maudhu'nya dzikru wa tahdhir. Jadi menyebutkan keyakinan yang salah, perbuatan yang buruk dan memberikan tahdzir. Jadi adzikru wa tahdhir, tahdhiru. Tahdhiru atap ke dzikru. Itu ya. Itu latihan berani ya gitu. Jangan ikut depannya terus. Ya kan? Jangan i'tiqadi al-kuffari al-khati'ati wa af'ali al-masyinati wa tahdhiri, jangan. Ini keenaan kasroh terus. Jangan gitu ya. Keenaan bablas tuh. Namanya pakai perasaan terus itu namanya gitu. Itu at-tahdhiru lah. Jadi judulnya dzikru wa tahdhiru itu toh. Nah, itu. Disebutkan buruknya untuk diingatkan, bukan untuk ditiru. Itu kan? Nah, itu. Untuk diingatkan, nah gitu, untuk diingatkan. Ya, yuk lanjut sekarang. Siapa yang baca Fawaidu Ahkam yang pertama? Bismillah. Fawaidu wa ahkamu
Al-ula al-wajibu 'ala al-'abdi an yashkurallaha ta'ala 'ala ni'amihi mu'tarifan anna dzalika min fadlillahi 'alaihi la bijahihi wa hasabihi. Apa bijahi itu? La bijahihi ya. La bijahihi gitu. Coba dibesarkan hanya anak muda masih sama tanya yang masih tua, yang udah tua, yang muda yang tak tahu lah. La bijahihi wala hasabihi gitu toh. Ya, yuk. Wajib bagi seorang hamba untuk bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang dikenal bahwasanya hal itu merupakan kehadiran Allah baginya, bukan bijahi apa itu? Ya kami ngerti ijah sus. Nek duwe ijah iku rezeki mara dhewe, mangan ra bayar. Kuwi ujiane ngono barang, kuwi ujiane orang yang punya kemuliaan gitu-gitu. Bukan kedudukannya dan pertimbangannya. Ya ilmunya lah gitu. Ya toh, ilmunya, jabatannya ya kan itu. Makanya kadang-kadang mencari jabatan, mencari kemuliaan. Emang kadang-kadang itu dengan jabatan, kemudian emang kadang rezeki mara dhewe. Kadang orang menghargai itunya kan itu, menghargai itunya, kadang begitu. Sampean mungkin kroso sudah diungu, sudah diutat, kadang kroso. Itu juga kita nggak boleh mengatakan karena jahwa hasab. Itu gitu. Itu kita semua ketika mendapatkan rezeki itu wajib bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Apa caranya supaya kita ketika mendapatkan rezeki bisa bersyukur? Apa caranya supaya kita ketika mendapatkan rezeki bisa bersyukur? Caranya katakan rezeki itu adalah la bijahihi wala bihasabi. Ya toh? Dan katakan rezeki itu adalah fadlillah itu. Wa dzalika min fadlillahi alaih. Itu adalah karena fadlillah. Jadi itu dari anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Apa anugerah itu? Isman. Apa anugerah itu Isman? Apa anugerah itu? Apa karunia? Apa karunia? Hah? Petunjuk. Ayo Mas Uki. Iya itu kita kadang nggak berusaha dia Ta'ala mengasih, memberi walaupun lewat siapa gitu toh. Ya itu namanya anugerah dia Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita merasa itu bukan karena ilmu saya, bukan karena kedudukan dan jabatan saya gitu kan, kita nanti akan bisa bersyukur ya kan, akan bisa bersyukur. Kalau itu nanti kita katakan ini merodili karena kemuliaanku, nah itu nanti susah. Dia nggak bersyukur kan itu, tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuji Allah dan juga tidak melaksanakan haknya harta tersebut. Dan itu harta ada haknya, ya kan? Ada haknya kan gitu. Itu harta ada haknya gitu. Ada haknya itu nanti dia nggak ada haknya, dia itu harta dia genggam betul kan, dia genggam sendiri untuk dia sendiri kan gitu. Nanti dia nggak tahu haknya harta kan gitu, nggak tahu haknya harta.
Jadi ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu orang hamba wajib begitu. Jadi hamba wajib mensyukuri Allah dengan semua nikmat-nikmatnya ini. Itu diakui itu adalah min fadlillah, min fadlillah. Itu tidak karena karunia Allah. Pemberian semata-mata dari Allah, bukan karena ilmunya, bukan karena jabatannya, bukan karena kemuliaannya, kan gitu ya. Kalau begitu, biar tahu demikian, itu harta. Yuk nomor 2 lanjut. Asani ya'taqidul kuffaru anna man wusi'a lahu fi rizqi wa busita lahu fi jasmi fa innahu dalalatun ala ridallahi anhu wa anna man duyyiqa alaihi fi rizqi fa innahu dalilun ala ihanatallahi lahu wa hadha khata'un azim. Ya. Terjemahnya belum. Orang-orang kafir meyakini sesungguhnya barang siapa yang diluaskan di dalam rezekinya dan dibentangkan jasadnya dalam jasadnya, maka sesungguhnya itu adalah dalil atas ridho Allah padanya. Dan sesungguhnya barang siapa yang disempitkan padanya di dalam rezeki, maka sesungguhnya itu adalah dalil menunjukkan atas Allah menghinakan padanya, dan ini adalah kesalahan yang besar. Ya, terus lanjut. Anu tatang dan dia jelas ya. Ya terus ya, jelas ya. Bismillah. Ats-tsalitsu 'alal 'abdi an yasbira 'ala imtihanillahi lahu bil faqri wad dayyiki fir rizqi wa la yadunnu anna dzalika ihanatun lahu. Yang ketiga, wajib seorang hamba untuk bersabar atas ujian Allah kepadanya dengan kefakiran dan kesempitan dalam rezeki, dan tidak berprasangka bahwasannya itu adalah penghinaan untuknya. Ya. Kamu diuji kaya sama diuji miskin, pilih ndi? Bingung jawabnya. Kamu pilih mana, diuji kaya sama diuji miskin? Susah. Apa kelebihan diuji kaya dan kekurangannya? Apa kelebihan diuji miskin dan kekurangannya? Sebutkan Sebutkan kelebihan dan kekurangan diuji kaya, dan juga sebutkan kelebihan dan kekurangan diuji miskin. Terangkan Hah? Kedua-duanya, apa kelebihan diuji kaya dan kekurangannya apa? Apa kelebihan diuji miskin dan kekurangannya apa? Paham enggak? Saya bingung. Bingung soalnya kita ini soalnya maksudnya piye gitu. Apa kelebihan diuji kaya? Ya kelebihannya enak lah. Enak kelebihannya, ya kan? Apa kekurangannya diuji kaya? Piye? Lulusnya angel. Iki kekurangannya kuwi lulusnya angel. Perlu perjuangan yang keras supaya bisa lulus. Itu diuji miskin kekurangannya apa?
ra penak ya ta. Kelebihannya apa? Insya gampang lulus, gampang lulus. Gampang lulus, insya lulusnya gampang. Lu gampang lulus kan itu kan, yang gitu. Ya antum sendiri rasakan sendiri. Enak mana, gitu. Lulusnya lulusnya lo gampang mana lulusnya kan gitu. Apa aku pas miskin kae ora iso sadari baru pikir sadar apa ngono. Ya alhamdulillah nek ngono apik. Nek kita kayak kewaliane gitu. Kayak nek pas sehat lali, nek pas kayak loro oke kayak ngono kuwi. Itu kan bermakna duji sehat iku mau penak ning luluse angel. Nek duji loro rekoso ning luluse lebih besar lulus gitu kan, gitu, lebih besar lulus. Ya itu hanya secara juga, hanya secara umum ya, tapi rata begitu. Rata demikian. Ini awake dhewe iso diuji sehat, sugih, mulya, lulus alhamdulillah. Nek kuwi perlu bekal yang enggak sedikit ya kan itu. Itu perlu bekal itu. Makanya antum persiapan bekalnya, engko nek sugih kan lulus ya toh. Siapkan bekalnya yang sugih kan lulus kan. Siapkan bekalnya betul gitu, baik-baik gitu. Tapi jangan sampai diuji miskin tak lulus. Astagfirullah, wis miskin tak lulus, mesake tenan. Ya, mesake. Celaka pindho ya toh. Jangan sampai diuji miskin ora lulus. Nah, situ. Makanya orang yang dibenci oleh Allah apa? Miskin sombong. Ya, miskin sombong itu kasihan ya kan. Terus miskin ora lulus ujian itu loh ya toh. Miskin sombong itu gitu. Miskin sombong. Yuk terus. Baca ya. Ar-rabi'atu laisa min alamatis sa'adati aw syaqai kasratul mali aw qallathu balil Au mikyas qillatuhu ya, kasratuhu wa au qillatuhu. kasratul mali aw qillatuhu balil mikyasu huwa tafawutu fi ta'atillahi ta'ala qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dari ciri-ciri orang yang bahagia, Bukan ciri-ciri kebahagiaan, bukan dari ciri-ciri kebahagiaan dan kesengsaraan banyaknya harta atau sedikitnya, akan tetapi kadarnya, ukurannya adalah tolak ukurnya adalah berbeda-beda, perbedaan dalam ketaatannya kepada Allah. perbedaan dalam ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi mikyasnya bukan tolak ukurnya bukan kasratul mali au qillatuh. Tapi apa mikyasnya? Kasratu taatillahi au qillatuh. Ya kan itu mikyasnya. Jadi bukan banyak sedikitnya harta, tapi banyak sedikitnya ketaatannya kepada Allah, itu mikyasnya. Itu tolak ukurnya itu ya kan itu. Itu yang kita harus paham. Makanya ketika para sahabat bilang ke Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya sudah memborong pahala. Itu orangnya zaman Nabi. Orang zaman Nabi itu, orang sekarang lain lagi. Orang zaman Nabi apa? Hah? Yusalluna kama nusolli. Kan itu. Mereka tuh menegakkan sholat sebagaimana orang miskin khusus sholatnya gitu. Itu haknya orang itu gitu. Dulu gitu ya kan. Yusalluna kama nusolli. Kan gitu. Ya sumuna kama nasum, ya kan gitu. Itu orang kaya zaman itu begitu. Walaupun kaya, sholatnya, puasanya enggak kalah sama orang-orang yang miskin itu gitu. Itu orang itu yang dipermasalahkan oleh
orang waktu itu. Kalau orang-orang kayaknya beda sholat ya enggak masalah, Bos. Padahal enggak pengen lah, ora pengen nek sing ngono kuwi kan gitu. Ini yang mereka pengen ini apa? Sugih tapi ibadahnya ora kalah karo miskin. Itu yang mereka mirini kan di situ. Yusalluna kama nusolli, yasumuna kama nasum kan gitu. Nah, terus mereka yatasodakun, sedang kami yo pengen rok. Kan gitu. Guru pengen tapi ora iso ngelakoni kan gitu. Itu aja Nabi punya solusi ya kan? Apa solusinya? Sedekah itu banyak cara. Kan gitu kan? Sedekah banyak cara kan gitu ya kan. Sedekah banyak cara. Tasbih sedekah, tahmid sedekah dan seterusnya kan gitu. Makanya kita yang susah kalau kita miskin ra tahu sedekah tahmid itu yang repot kan gitu. Itu yang repot, diri miskin ra tahu sedekah tahmid gitu. Iya. Tahmid tahlil ra kuat gitu. Gur mikire ngelamun wae ngono ya mbuh. Itu yang enggak boleh gitu kan? Itu yang enggak boleh. Kalau lagi wis miskin salatnya kalah karo wong sugih, repot mana iku ya nene. Ya, lanjut. Nomor Al-khamisatu 5, ya. at-taghlidhu ala man ahana al-aitama wal masakina aw intaqasa haqqahum. Qala ta'ala kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Yang kelima, penekanan bagi Peringatan keras atas orang-orang yang menghinakan anak-anak yatim, orang-orang miskin atau mengurangi hak-hak mereka. Qala ta'ala kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, iya, jelas ya. Ini juga saya gamblang jelas. Jadi kita dalam kekayaan kita itu apa? Ada haknya anak yatim, ada haknya orang miskin. Nah, kita bagaimana itu menyampaikan hak untuk mereka, jangan mengurangi, nah gitu. Gitu ya, Wah. Jadi jangan menghinakan mereka, atau ada taglid, ada ancaman yang keras. Nah, itu, ada ancaman yang keras. Dan terkadang kita pun juga wis berbuat baik itu diuji meneh. Udah membantu orang yatim, membantu orang miskin, itu kerabat yang enggak punya, tak jatah tiap pekan atau tiap bulan, tapi masih aja dia enggak beresnya. Gitu juga ada itu ujian gitu toh. Itu juga ujian juga. Seperti kisahnya Mistah itu. Seperti Mistah. Mistah itu sudah dapat pemberian rutin dari Abu Bakar. Ya kan? Gitu aja dia gampang terpengaruh Masian. Masih ketika ada kisah Aisyah yang seperti itu masih gampang kena hoax. Kena hoax yang memburukkan Abu Bakar gitu loh kan gitu. Kalau emang Abu Bakar buruk nggak masalah. Itu Abu Bakar nggak buruk. Aisyah tidak salah. Cuman ada orang yang menuduh salah dengan berita bohong. Itu ikut menyebarkan berita bohong. Kan gitu kan. Itu kasusnya Mistah seperti itu. Itu gimana? Kayak gimana? Terus anyal ya. Tapi ya ternyata ya fitrah begitu, tapi kita nggak boleh ternyata juga nggak boleh menuruti kesal. Ya kan nggak boleh menuruti kesal kita. Makanya kata Al-Quran apa? Mana Sayyid Abu Bakar? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu uli kurba gitu.
Begitu ayatnya kan gitu. Nanti cari sendiri ya, cari sendiri ayatnya nanti. Kan udah punya smartphone ya toh. Kan punya smartphone ya toh. Nanti cari sendiri ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu uli qurba gitu. Jadi maafkan Mistah ya Abu Bakar gitu. Maafkan Mistah. Semoga kamu dimaafkan oleh Allah gitu ya kan itu. Ini demikian. Jadi Abu Bakar maafkan Mistah, walaupun kamu sudah berbuat baik, dia malah menyebarkan berita hoax tentang kamu dan keluargamu. Ya udah maafkan, semoga nanti Allah memaafkan kamu. Nah gitu, ya gitu. Terus lanjut. Nomor 6. Al-inkaru syadidu ala man asrafa fi hubbil mali wa jami'ihi min ayyi tariqi kana. Qala ta'ala wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sangat mengingkari atas orang-orang yang melampaui batas dalam mencintai harta dan seluruhnya dari apa yang jalan terjadi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Di nomor 6 apa sini? Nomor 6 diingkari dengan keras oleh siapa? Dia Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus diingkari? Perilaku boros ya. Boros, menghabis-habiskan harta untuk kepentingan pribadinya. Asrofa, isrof, melampaui batas, melampaui batas, asrofa. Melampaui batas dalam mencintai harta, dalam mengumpulkan harta dari semua jalan. Dan untuk memenuhi ambisi dia sendiri, nafsunya, nah itu. Ini diingkari dengan keras gitu. Kita silahkan kaya tapi dengan cara yang benar, dan juga kekayaan kita gunakan untuk mencari bekal menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita walaupun kaya bisa sholat dengan baik, bisa puasa dengan baik, dan supaya bisa sedekah, itu kan. Nah itu kita nanti pengen kaya. Itu iso haji ya, iso zakat, iso kurban tiap tahun beberapa ekor, masya Allah kan itu ya kan itu. Itu kita usahakan nanti itu demikian. Ya mungkin kita bahas rampung bagian yang kedua, tinggal bagian yang terakhir ya. Yang terakhir lain waktu lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wah. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Cukup ya? Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.